Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Widiastuti. Saya dari kelas 10 MIPA 1 SMA 107 Jakarta. Kali ini saya ingin berceramah mengenai keteladanan Rasulullah SAW dalam akhlak seorang muslim. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal atau tahun gajah di Makkah Al-Mukarramah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan momentum awal babak baru kejayaan Islam dalam konteks penyebaran agama Islam sebagai agama yang tauhid. Tugas dan tanggung jawab beliau sangat berat karena pada saat itu Nabi dihadapkan dengan zaman yang penuh kejahilian atau kebodohan. Penyakit jahiliyah ini sudah pada tingkatan yang sangat kronis atau yang sudah sangat parah. Keyakinan dan kepercayaan keberagamaan pada saat itu hanya menyembah berhala atau patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang diyakini bagi mereka memberikan kebaikan dan kebahagiaan, padahal sebenarnya tidak sama sekali. Posisi perempuan pada saat itu sangat dimarginalkan. Perempuan dianggap hanya sebagai pelayan untuk memuaskan hasrat birahinya. Boleh dibunuh karena dianggap sebagai penyebab aib di dalam keluarga, dan sebagainya. Maka persoalan inilah yang harus dientaskan oleh seorang Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, "Tidakkah kita mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat sekalian alam?" Dalam hadis Nabi disampaikan bahwasannya ia diutus ke muka bumi ini untuk membenahi akhlak manusia. Serta tegas ayat dan hadis ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah tugasnya merekonstruksikan mortalitas akhlak dan perilaku manusia. Mengenai keluruhan Nabi Muhammad, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." Dari Quran Surat Al-Qalam Surat ke-68 ayat 4. Nabi Muhammad SAW merupakan manusia berakhlak yang mulia yang menjadikan dirinya sebagai orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan kita saat ini. Menjadi kewajiban bagi setiap mukmin untuk mencontoh dan menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Sebagai firman-Nya, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah." Quran Surat Al-Ahzab Quran nomor 33 ayat 21. Semoga kita mampu menjadikan beliau Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah di dalam mengarungi kehidupan dunia sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa contoh sikap Rasulullah yang sangat kita teladani dan kita ikuti, yaitu yang pertama baik hati, yang kedua jujur, yang ketiga pemalu. Pemalu itu bukan maksud beliau malu dalam hal apapun, tetapi sifat pemalu beliau ini diartikan bahwa beliau selalu malu dalam berbuat dosa atau berbuat maksiat, berbuat kezaliman dan kejahatan lainnya. Malu dengan manusia tentu saja tidak. Tidak hanya manusia, namun malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu lemah lembut. Yang kita ketahui Nabi Muhammad itu memiliki sikap yang tegas. Ya, beliau tegas dalam menyampaikan ajaran-ajaran baik dari Allah kepada kita semua. Tetapi di sisi lain Rasulullah ini sangat lemah lembut, terutama kepada anak yatim, wanita, dan juga orang yang kurang mampu. Bahkan pernah dikisahkan beliau sangat lemah lembut terhadap orang Yahudi yang kurang mampu. Sungguh baik sekali bukan sikap Rasulullah ini. Yang kelima adalah rendah hati. Ya, beliau sangat jelas sekali bahwa memiliki sikap rendah hati, tidak pernah menyombongkan dirinya atau
berbuat ria kepada orang-orang yang kurang mampu. Yang keenam yaitu beliau tidak pernah memberatkan orang lain, dan beliau dapat dan berusaha melakukan semaksimal mungkin semampu beliau dalam mengerjakan sesuatu. Dan ini merupakan salah satu prinsip Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau masih merasa mampu melakukan sesuatu, beliau tidak pernah meminta tolong kepada orang lain. Yang berikutnya yaitu Nabi Muhammad memiliki sikap yang sangat sederhana. Inilah gaya hidup yang harus kita contoh, karena pada zaman sekarang sudah banyak sekali orang-orang yang melakukan pemborosan, berbuat ria kepada orang lain, tidak menghargai orang lain, dan merendahkan jati diri orang lain. Maka dari itu, beliau tidak mau terlihat mewah di depan para rakyat. Sungguh luar biasa. Selanjutnya yaitu Nabi Muhammad tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Hal yang sering kita lupakan nih, salah satunya. Terkadang ketika kita lagi dijailin teman atau disahin teman, pasti kita bakal ngata-ngatain mereka, atau kita menyumpahi mereka dengan seribu sumpah serapah kita, dan itu tidak boleh dicontoh. Dan kita harus menghindari sikap tersebut. Sedangkan Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal tersebut, dan Nabi Muhammad ini justru membalasnya dengan doa agar orang-orang yang telah menzaliminya itu diberikan hidayah dan dibukakan pintu hatinya agar segera sadar akan apa yang telah dia lakukan itu adalah salah. Lalu Nabi Muhammad suka memaafkan dan merelakan. Pemaaf, itulah sikap unggul yang ada pada diri Rasulullah. Ketika sanak saudara ataupun orang-orang terdekatnya berbuat salah kepadanya, beliau selalu memaafkan sekaligus menasehatinya agar tidak terulang kembali. Merelakan, iya tentu saja. Berbeda dengan kebanyakan orang lain yang seperti pada zaman sekarang, yang ketika kehilangan barang berharganya pasti akan kelimpungan ke sana kemari, atau tidak dia pasti menuduh orang yang ada di sekitarnya. Bahkan sampai bisa stres karena kehilangan barang yang bagi itu sangat berharga. Jika beliau kehilangan sesuatu, hanya tersenyum dan santai-santai aja. Itulah Nabi Muhammad, dengan meyakini bahwa Allah pasti akan menggantinya di kemudian hari dengan jumlah yang melebihi apa yang dia hilangkan saat itu. Selanjutnya, Nabi Muhammad itu penuh kasih sayang. Kasih sayang ini yang menjadikan kesuksesan beliau dalam perjuangannya. Beliau itu terkenal penuh kasih sayang, terutama kepada fakir miskin dan anak yatim, dan tentu saja beliau sangat sayang kepada istri-istrinya. Selanjutnya, Nabi Muhammad itu selalu memberi petunjuk. Ketika beliau ditanya oleh sahabat dan rakyatnya, beliau pasti berusaha untuk menjawabnya. Sekalipun beliau tidak tahu, beliau akan berusaha mencari meskipun harus bertanya lagi kepada orang lain. Maka itulah Nabi Muhammad itu sangat berusaha keras. Selanjutnya, dan ini yang terakhir, yaitu beliau selalu tersenyum. Senyum itu termasuk suatu ibadah bagi umat muslim, karena senyum itu dapat memberikan kedamaian, ketentraman, dan kedekatan. Dan senyum ini merupakan sifat Rasulullah yang kita pikir mudah untuk melakukannya, tapi ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Ketika kita tahu perjuangan Nabi Muhammad pada saat itu, bahkan untuk tersenyum aja pasti sulit. Dan namun dalam keadaan apapun saat itu, Nabi Muhammad selalu bisa memperlihatkan senyumnya. Sungguh luar biasa ya. Dan itulah beberapa sikap-sikap dari Nabi Muhammad yang perlu kita teladani dan kita patuhi. Dan mengenai akhlak, kita harus benar-benar memiliki akhlak yang mulia dan tidak boleh melenceng dari norma-norma agama. Karena akhlak itu dapat menggambarkan kepribadian kita, jati diri kita, dan harga diri kita. Apabila kita sebagai umat muslim harus dapat menjaga keakhlakan kita sebagai muslim. Dan
Bagi saya ini sudah cukup. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.